RAPBD Induk 2025 Kabupaten Badung 10,4 triliun, fraksi Golkar dan Gerindra belum sependapat. Pemerintah Kabupaten Badung telah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 sebesar 10,4 triliun lebih. Namun rancangan ini belum sepenuhnya disepakati oleh beberapa fraksi di DPRD Badung, yakni fraksi Golkar dan Gerindra. Dalam sidang paripurna pada Rabu 30 Oktober, fraksi Golkar melalui pandangan umum yang dibacakan oleh Iwayan Sukses menyampaikan ketidaksetujuannya. Fraksi Golkar berpendapat bahwa APBD tahun 2025 seharusnya minimal sama dengan APBD perubahan tahun 2024 yang mencapai 12,2 triliun. Selain fraksi Golkar, fraksi Gerindra juga menyampaikan pandangannya yang cukup kritis terhadap rancangan APBD tersebut. Pandangan umum fraksi Gerindra yang dibacakan Wayan Puspanegara juga memberikan kritik tajam terhadap rancangan anggaran tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 10,46 triliun, lebih rendah 1,7 triliun dibandingkan APBD perubahan tahun 2024 yang sebesar 12,1 triliun. Fraksi Gerindra mempertanyakan alasan penurunan ini, terutama mengingat tidak ada kejadian luar biasa yang seharusnya memengaruhi anggaran. Hadirin beserta sidang yang kami muliakan, setelah membaca dan mencermati penjelasan Bapak PLT Bupati Badung terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2025, maka kami fraksi Partai Golkar memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Pada tahun 2025 akan terdapat perubahan dan dinamika yang berorientasi pada misi Kabupaten Badung, yaitu Badung unggul, maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan Trihite Karana. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung mencerminkan Kabupaten Badung yang modern, inovatif, dan adaptif dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang bersifat sirkular. Kabupaten Badung menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi dan informasi, pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, resiliensi terhadap bencana, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Visi pembangunan jangka panjang ini harus dapat mengatasi semua tantangan ini secara holistik dengan mengintegrasikan aspek sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi bersinergi. Unsur-unsur seperti kemajuan identitas lokal, kesejahteraan, dan keberlanjutan dijadikan landasan untuk mencapai tujuan tersebut. Landasan untuk visi ini juga mencerminkan komitmen Kabupaten Badung terhadap transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang bertujuan untuk mendukung mencapai Indonesia Emas 2045 dalam konteks lokal. Hal tersebut merupakan kunci keberhasilan implementasi sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung. Dengan visi pembangunan tersebut diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan RPJB Provinsi Bali. Oleh karena itu, atas nama fraksi Partai Golkar mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga situasi kondusivitas daerah, baik melalui pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. 2. Pada tahun 2025-2030, pemerintahan Kabupaten Badung, dalam hal ini eksekutif,
akan dipimpin atau dinahkodai oleh bupati dan wakil bupati baru yang merupakan hasil dari pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November tahun 2004 mendatang. 3. Rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan sekarang tentu akan menjadi tanggung jawab pelaksanaan pada pemerintahan baru tersebut. 4. Rancangan APBD tahun 2025 menurut pandangan kami perencanaannya juga didasarkan atas KUA PPAS dan juga mencermati tren realisasi anggaran perubahan tahun 2024. 5. Mencermati pendapatan daerah yang dirancang sebesar 10.488 miliar 513.910.081 rupiah yang menurun sebesar 800.919.759.478 rupiah atau 7,13% dari APBD perubahan tahun 2024 dan disesuaikan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung, mencerminkan Kabupaten Badung yang modern, inovatif dan adaptif dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks pendapatan pada anggaran tahun 2025, kami berpendapat proyeksi pendapatan pada tahun 2025 dirancang pendapatan adalah lebih tinggi atau minimal sama yang diproyeksikan pada anggaran perubahan tahun 2024 senilai 11.293.333.669.559 rupiah. Dan hal ini juga didasarkan oleh optimisme capaian pendapatan atas berbagai inovasi pemimpin daerah bupati dan wakil bupati. Kami ulangi, inovasi pemimpin daerah atau bupati dan wakil bupati baru tahun 2025-2030 yang telah dituangkan dalam penyampaian visi dan misinya. 6. Mencermati postur rancangan belanja daerah pada tahun 2025 yang dirancang sebesar 10.451.281.860.321 rupiah, sementara belanja daerah pada tahun anggaran perubahan 2024 sebesar 12.233.162.179 rupiah hingga terjadi penurunan sebesar 1.733.961.301.858 rupiah atau 14,17%. Menurut pandangan kami, idealnya belanja daerah tahun anggaran 2025 adalah minimal sama dari anggaran perubahan tahun 2024. Postur belanja tahun 2025 tentu kami harapkan lebih memprioritaskan belanja mandatori sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Jika tren belanja tahun 2024 juga menjadi pijakan, terlihat pelaksanaan belanja pada tahun 2024 yang mengedepankan belanja bantuan keuangan dan belanja hibah. Pada tahun 2024 sesuai dengan data pertanggal 21 Oktober 2024, penyelusuran kami pada portal djbk.kemenku.go.id bahwa belanja hibah Kabupaten Badung adalah sebesar 92,27% dari anggaran Indo 2024 atau 1.367.050 juta dan belanja bantuan keuangan sebesar 76,36% atau 533.053 juta. Sementara
belanja modal hanya terrealisasi sebesar 28,09% atau sebesar 592 miliar 10 juta dari anggaran induk tahun 2024. Sementara total belanja hibah pada tahun anggaran perubahan 2024 adalah 2.569 miliar 276 juta 58.400 rupiah, dan belanja bantuan keuangan adalah 1.260 miliar 306 juta 687.984 rupiah. Postur belanja ini menunjukkan bertentangan dengan peraturan yang mengamanatkan belanja yang berpihak kepada publik agar lebih diprioritaskan dibandingkan dengan belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Kami menginginkan belanja hibah ini tidak disebabkan oleh hal-hal yang berlatar belakang kepentingan peningkatan bernuansa politik, tetapi lebih mengedepankan pemerataan. Menurut pandangan kami, belanja pada berbagai rancangan program kegiatan atas inovasi dari OPD yang telah direncanakan dengan baik pada APBD perubahan tahun 2024 menjadi keharusan prioritas realisasinya. Pada pandangan kami, postur belanja tahun 2025 tentu juga kami harapkan lebih memprioritaskan belanja mandatori sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dari hal-hal tersebut di atas, pada prinsipnya rancangan APBD tahun 2025 yang disampaikan oleh Bapak PLT Bupati Badung sebesar 10.488 miliar 513 juta 910.081 rupiah, kami fraksi Partai Golkar belum sependapat, karena kami berpandangan bahwa APBD tahun anggaran 2025 adalah minimal sama dengan anggaran perubahan tahun 2024 sebesar 12.288 miliar 243 juta 162.179 rupiah. Hadirin beserta sidang yang kami muliakan, berikut kami juga sampaikan beberapa catatan strategis tentang belanja daerah Kabupaten Badung anggaran 2025 yang dirancang untuk dialokasikan pada pembiayaan 6 program strategis meliputi: 1. Remawi, bidang sandang, pangan, dan papan. Terhadap anggaran yang dialokasikan pada bidang sandang, pangan, dan papan diharapkan mampu menyelesaikan beberapa masalah. 1. Pada sub bidang pangan, dalam menunjang produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Badung, Lembaga Subak merupakan organisasi ujung tombak di bidang pertanian. Maka kami fraksi Partai Golkar mendorong pada tahun anggaran 2025 agar diberikan bantuan ke masing-masing lembaga subak tersebut, baik yang bersumber dari hibah maupun lainnya, untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Kami mengusulkan beberapa program pembangunan di bidang pertanian, antara lain: A. Perbaikan irigasi di Munduk Pacung Fati, Banjar Gegaran, Desa Behe. B. Pembangunan Balai Subak Lepot di Banjar Gegaran, Desa Behe. C. Perbaikan jaringan tersier di Subak Tegal, Kelurahan Kerobokan. D. Perbaikan jaringan tersier di Subak Babakan, Bengkel 2,
di Desa Carangsari Petang. Pembuatan jalan usaha tani untuk memperlancar hasil produksi pertanian, contoh di jalan usaha tani Babakan Bengkel 1 dan Babakan Bengkel 3 Desa Carangsari, pembangunan jalan usaha tani di Mundo Babakan Dauh Ume Desa Behe. 2. Pada sub bidang papan, kami fraksi Partai Golkar mendorong ketersediaan anggaran di tahun 2025 untuk dialokasikan pada program bantuan bedah dan rehab rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Badung. 2 Romawi, kesehatan dan pendidikan. Terhadap anggaran yang dialokasikan pada bidang kesehatan dan pendidikan, kami memberikan catatan sebagai berikut. 1. Sub bidang kesehatan, pengalokasian anggaran di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah minimal sebesar 10% dari total belanja daerah. Jika diasumsikan belanja daerah tahun 2025 adalah sama sebesar belanja daerah di anggaran perubahan 2024 senilai 12.238.162.179 rupiah, maka pengalokasian anggarannya adalah minimal 1.234.316.217 rupiah 90 sen. A. Di bidang kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Mangusade yang mana sudah dibangun ruang radioterapi, namun sampai saat ini untuk peralatan dan tenaga radioterapi belum terwujud karena hal tersebut sudah dianggarkan sejak tahun anggaran 2021. Melihat kondisi yang ada, kami fraksi Partai Golkar khawatir di kemudian hari hal tersebut akan menjadi temuan. B. Program pembangunan Puskesmas Abian Semal 1 dan Puskesmas Petang yang dirancang menjadi rumah sakit tipe C, sampai dengan saat ini kami belum melihat rumah sakit tersebut beroperasi, sementara fisik bangunan sudah selesai tahun anggaran 2023. Kami mendorong agar anggaran terhadap pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta anggaran pengelolaan kesehatan lingkungan agar dituntaskan pada tahun 2024 sehingga tidak akan menjadi beban pada tahun 2025. C. Untuk wilayah Kutai Selatan dan sekitarnya, kami mendorong agar pemerintah membangun rumah sakit setara RSUD Mangusade. 2. Terhadap sub bidang pendidikan, pengalokasian anggaran di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah minimal sebesar 20% dari total belanja daerah. Jika diasumsikan APBD tahun 2025 adalah sama sebesar anggaran perubahan APBD tahun 2024 senilai 12.243.162.179 rupiah, maka pengalokasian anggarannya adalah minimal 2.448.632.435 rupiah 80 sen. Anggaran ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan tahun 2024 antara lain: A. Rehabilitasi beberapa bangunan sekolah dasar yang belum terrealisasi pada anggaran tahun 2024 agar dianggarkan penyelesaiannya pada tahun 2025
contohnya adalah SD Negeri 3 Penarungan Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. B. Kami mendorong pemerintah agar membangun kebijakan pengadaan angkutan siswa dari sekolah ke masing-masing rumah siswa di masing-masing wilayah. Pada rancangan APBD tahun 2025, kami fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk menganggarkan biaya pendidikan mulai jenjang TK sampai dengan SMP dan memberikan subsidi anggaran untuk SLTA atau sederajat sehingga warga masyarakat di Badung bisa menikmati pendidikan gratis. 3 Remawi, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Terhadap anggaran yang dialokasikan pada bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan diharapkan mampu menyelesaikan beberapa masalah. 1. Insentif kepada para guru. 2. Insentif kepada para perawat. 3. Insentif kepada ASN atau PNS dan PPPK. Kami fraksi Partai Golkar mendorong agar nilai tambah penghasilan pegawai TPP agar disamakan di semua jenjang sesuai dengan golongannya. 4 Remawi, bidang adat, agama, dan budaya. Terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dalam keterkaitannya dengan masalah adat, budaya, dan agama, kami mendorong pemerintah untuk menyediakan anggaran pada tahun 2025 meliputi 1. Santunan kematian. Santunan yang sangat membantu masyarakat dalam meringankan beban masyarakat perihal melaksanakan kegiatan adat dan budaya. 2. Santunan lansia guna membantu menopang kesejahteraan para lansia di Kabupaten Badung. Fraksi Partai Golkar mendorong agar pada tahun anggaran 2025 beberapa santunan tersebut yang pernah terpasang dan terrealisasi pada anggaran tahun sebelumnya agar oleh pemerintah baru pada tahun 2025 menyediakan kembali regulasi dan mengutamakan ketersediaan anggarannya. Atas keberlimpahan pendapatan daerah Kabupaten Badung yang bersumber dari pariwisata yang berdasarkan adat, budaya, dan agama, maka seyogyanya lah pada tahun anggaran 2025 diberikan skala prioritas secara merata kepada 1. Bantuan untuk banjar adat untuk menunjang kegiatan adat istiadat, utamanya meringankan beban dalam melaksanakan kegiatan pancayatnya. 2. Bantuan untuk desa adat untuk meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kegiatan adat dan budaya di lingkup desa adat sesuai dengan ajaran Trihite Karana. 5 Remawi, bidang pariwisata. Terhadap anggaran yang dialokasikan pada bidang pariwisata diharapkan mampu menyelesaikan beberapa masalah. 1. Melengkapi objek wisata dengan ketersediaan fasilitas umum berupa toilet dengan standar kelas dunia. Bila toilet sudah tersedia, agar dialokasikan biaya pemeliharaan agar selalu terjaga kebersihannya. 2. Menata objek wisata agar selalu terlihat bersih, perlu adanya tenaga kebersihan di masing-masing objek wisata. 3. Menambah daerah objek wisata yang ada potensi untuk dikembangkan sehingga bisa meningkatkan PAD Kabupaten Badung dan memperdayakan potensi lokal. Salah satu destinasi wisata bahari yang berada di Leluan Mumbul, Desa Adat Balu, Kelurahan Benua, Kecamatan Kute Selatan. 4. Penataan taman yang ada di bypass Ngurah Rai atau di sekitaran bundaran menuju airport dan yang menuju
ke tempat objek wisata dengan tanaman rindang dan asri. 5. Mencari alternatif untuk mengatasi kemacetan di Simpang Seligitan Nusa Dua, di Jalan Pratama Tanjung Benua, Jalan Raya Uluwatu Simpang Ungasan, Jalan Simpang Megdi Jimbaran menuju Kampus Udayana, agar publik dan wisatawan pengunjung dengan cepat bisa sampai ke objek wisata. Selain permasalahan tersebut di atas, kami fraksi Partai Golkar juga mendorong untuk membangkitkan kegiatan pariwisata di wilayah Badung Utara. 6. Romawi, bidang infrastruktur. Terhadap anggaran yang dialokasikan pada bidang infrastruktur diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan. 1. Menyelesaikan pembangunan bendungan Belok Sidan yang menjadi sumber pengairan yang sangat vital bagi lahan pertanian, agar tersedia anggaran pendamping untuk kelanjutan pembangunannya tersedia pada tahun 2025. 2. Permasalahan di PDAM Tirta Mangutama. Banyaknya keluhan masyarakat oleh belum optimalnya layanan PDAM di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, utamanya Desa Pecatu, di mana daerah tersebut merupakan daerah pariwisata. Kami fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Badung untuk mengalokasikan penyertaan modal yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2021 tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Mangutama yang jumlah akumulasinya adalah 446 miliar 28.643.763 rupiah sampai dengan tahun 2025, di mana masih kekurangan penyertaan modal sebesar 112 miliar pada tahun 2025. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa terhadap kekurangan penyertaan modal ini menjadi suatu hal yang prioritas yang harus terselesaikan pada anggaran tahun 2025. Penyertaan modal ini adalah sangat penting untuk pembiayaan menunjang pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana maupun perbaikan jaringan, di mana optimalisasi cakupan layanan 100% kepada masyarakat diharapkan segera bisa terwujud. 3. Penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Badung merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini menunjang pariwisata. Menurut catatan kami, ada beberapa opsi terhadap penyelesaian sampah yang berbasis TPST dan TPS 3R. Opsi pengelolaan sampah dengan menggunakan alat inserator adalah menjadi salah satu cara mengelola sampah pada tahun 2024 oleh DLHK Kabupaten Badung. Telah dirancang pemasangan inseratornya pada 4 desa meliputi Desa Bahe, Desa Gulingan, Desa Munggu, dan Desa Mengui, yang mana alat dan pembangunan sarana penunjang masing-masing senilai di kisaran 4 miliar rupiah. Kami menunggu realisasi terhadap opsi pemasangan insinerator ini pada tahun anggaran 2024, dan jika belum, suatu sebab ketiadaan anggaran, hal ini untuk menjadi atensi pada anggaran tahun 2025. 4. Permasalahan lingkungan hidup. Oleh masifnya pembangunan, maka ruang terbuka hijau RTH yang oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 yang mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30%, maka kami mendorong terpasangnya anggaran pada tahun 2025 yang memberikan manfaat kepada perlindungan ruang terbuka hijau. A. Resapan air dianggap sebagai suatu faktor juga yang mempengaruhi
pertumbuhan tanam atau pohon pada ruang terbuka hijau. Pada saat ini kita melihat relokasi dan anggaran yang berpihak kepada pembangunan resapan atau limbah air. Kami mendorong supaya diberikan ibah-ibah kepada masyarakat untuk pembangunan resapan air yang berskala kecil maupun besar di masing-masing wilayah. B. Oleh sebab tidak sinkronisasinya pembangunan trotoar dan pelebaran jalan, banyak ditebangnya pohon-pohon yang bersifat perindang. Oleh sebab itu, kami mendorong penyediaan anggaran sebagai pengganti atau penambahan pohon-pohon perindang di pinggir jalan sehingga konsep ruang terbuka hijau terbantu oleh adanya tanaman-tanaman perindang jalan. C. Sampah kabel yang disebabkan oleh pemasangan jaringan WiFi yang terlihat sembraut dimohonkan kepada OPD terkait untuk menertibkan perizinan teknis pemasangan dan penertibannya dalam menunjang pencitraan tampilan pariwisata yang bagus. 5. Terhadap lampu penerangan jalan yang banyak tidak berfungsi. Sebagai contoh dari jembatan perbatasan desa Belakio Ayunan menuju wilayah desa Ayunan dan ada pula lokasi yang belum terjamah oleh LPG, kami fraksi Partai Golkar mendorong agar tersedianya anggaran pemeliharaan dan pengadaannya sehingga program Badung Bersinar atau Badung Terang wajib terselenggara pada anggaran tahun 2025. Hadirin beserta sidang paripurna yang kami hormati, dari berbagai catatan di atas, maka kami fraksi Golkar menyampaikan beberapa usulan saran. 1. Hendaknya OPD perencanaan dan penghasil dalam mengestimasi pendapatan lebih akurat sehingga ketidaktercapaian target bisa diminimalisir. Terhadap pencapaian pendapatan daerah yang tidak maksimal atau margin error, proyeksi pendapatan lebih dari 5% perlu dievaluasi OPD perencanaan dan penghasil Bapeda karena merupakan tanggung jawab yang melekat terhadap kinerja dan telah memperoleh insentif atau hak yang lebih atau upah pungut. 2. Terhadap pimpinan OPD yang mana penempatan pimpinan tersebut didasarkan atas asas selektivitas ataupun atas lelang jabatan. Kami harapkan lebih berbasis kepada tantangan, artinya jika target tidak tercapai sebaiknya posisi pimpinan tersebut dievaluasi kembali. 3. Agar diutamakan belanja mandatori dan belanja modal daripada belanja bantuan keuangan dan ibah keluar daerah yang tidak memberikan timbal balik terhadap kesejahteraan masyarakat Badung. 4. Memperbesar permintaan modal pada usaha milik daerah BUMD dalam upaya menyelesaikan peningkatan cakupan layanan utamanya PDAM Mangutama sehingga permasalahan air bersih di wilayah Badung terselesaikan. 5. Mempercepat pendirian perusahaan induk atau holding company sebagai alternatif peluang usaha dalam upaya peningkatan pendapatan. Hadirin beserta sidang paripurna yang kami hormati, saat ini kita sedang memasuki masa kampanye Pilkada tahun 2024 dan kita bersama telah mendeklarasikan kampanye damai. Komitmen kita bersama untuk menjaga penyelenggaraan pemilu dengan damai. Pada kesempatan ini pula izinkan kami fraksi Golkar untuk mengajak hadirin peserta sidang dan seluruh masyarakat agar senantiasa menjaga kedamaian dan
di sivitas pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan juga atas pertimbangan surat himbauan pelaksanaan kampanye yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia tentang pentingnya mewujudkan pelaksanaan kampanye pilkada yang adil, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan setelah penandatanganan deklarasi mestinya dilanjutkan dengan wujud menjaga dan mengawal komitmen yang didasari integritas dari sisi aspek moral dan mental, di mana kita berkomitmen dan berintegritas bersama seluruh masyarakat dengan hak politiknya mewujudkan pemilu kada bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kabupaten Badung secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, dan juga pemilu kada yang nyaman, aman, tenang, dan senang. Kepada yang terhormat Bapak PLT Bupati, kami menaruh harapan agar senantiasa menjalankan roda pemerintahan dengan menjaga netralitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golkar yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan ketekunan peserta sidang kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Mangapura 30 Oktober 2024, fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Ketua I Gusti Ngurah Saskara SIMM, Sekretaris IGD Suraharjo SA, Pembaca Iwayan Sukses SI. Terima kasih. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi kami dalam pembahasan RAPBD tahun 2025, maka fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung memandang perlu menyampaikan beberapa catatan-catatan penting dan strategis untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan publik dan kebijakan publik sebagai berikut. 1. Terkait situasi terkini atas kejadian pesta kembang api dan musik keras di saat warga melaksanakan upacara yadnya yang dipuput oleh Ida Sulinggi di Pantai Berawa, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara yang viral di media sosial. Kejadian itu telah melampaui batas toleransi, etika, dan tata krama. Oleh karena itu, kami fraksi Gerindra merekomendasikan PLT Bupati mengambil langkah-langkah tegas untuk memanggil manajemen Fins Beach Club, memberikan warning sekaligus melakukan evaluasi atas existing usaha Beach Club tersebut. Tidak hanya sebatas hebohnya, akan tetapi juga terkait pekerja WNA apakah sudah mengantongi IMTA, sehingga posisi kontribusi PHR-nya seperti apa. Bukan berarti kami mengesampingkan perlunya investasi dan penyerapan lapangan kerja. Tetap kami ingin investasi dan lapangan kerja masuk dengan cara yang benar, akan tetapi lebih kepada upaya memberikan jaminan kepastian hukum, kepastian toleransi, kepastian simpati dan empati pada kearifan lokal, kepastian berusaha dan berinvestasi dengan baik dan benar di Kabupaten Badung agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 2. Terkait maraknya sambutan netizen di media sosial tentang PMK Badung sewakan pesisir pantai di Canggu dengan harga murah. Diberitakan bahwa PMK Badung sewakan pesisir Munduk Catu ke investor. Harganya hanya 151.000 per meter persegi, padahal kawasan itu adalah hot zone tourism. Meskipun kami sadari terhadap barang milik daerah, DPRD tidak memiliki fungsi khusus. Tetapi pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah
Di satu sisi, terkait dengan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, di mana fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan good governance. Selain itu, DPRD memiliki tugas untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kami sangat paham bahwa pengelolaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Maka sangat jelas bahwa kami membutuhkan penjelasan menyangkut proses hingga terjadinya persewaan tersebut. Kami tidak ingin mencari-cari kesalahan, tetapi ingin sharing, sekaligus hal ini semata-mata niat baik kami untuk mengingatkan pemerintah, memberikan sinyal alert agar tidak mengarah malfunction dalam pelaksanaan, dan berharap aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP memberikan penjelasan akan hal ini. Pantai 5, di mana tanah tersebut disewakan kepada investor PT Pesona Pantai Bali sesuai SK Bupati nomor BPG 510302 tanggal 14 Mei 2024 tentang persetujuan izin bangunan terhadap investor, di mana melalui kuasa hukumnya menyampaikan SK Bupati tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terhadap hal ini mohon dijelaskan kepada kami dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat. 4. Terkait adanya gugatan masyarakat atas proyek Jalan Lingkar Selatan atau JLS, di mana pemerintah digugat sebesar 39,72 miliar. Kabarnya jaksa pengacara negara memenangkan gugatan tersebut, sehingga proyek JLS harusnya sudah berjalan. Mohon diberikan penjelasan yang up to date dan kelanjutan proyek JLS tersebut. 5. Terhadap belanja hibah, pemerintah Kabupaten Badung yang mengalami kenaikan signifikan dalam RAPBD perubahan 2024. Belanja hibah di APBD Induk 2024 sebesar 1,4 triliun lebih. Namun angka ini melonjak tajam pada APBD perubahan 2024 menjadi 2,5 triliun lebih. Kenaikan yang fantastis mencapai 1,1 triliun lebih. Kiranya agar dapat diberikan penjelasan yang baik dan benar, karena justru ada fenomena aneh di mana belanja bantuan sosial mengalami penurunan. Untuk itu APBD Induk tahun 2025 kita cermati dengan baik menuju komposisi yang ideal sebagai APBD pro pembangunan dan bukannya APBD pro elektoral. Oleh karena itu, untuk RAPBD tahun 2025, fraksi Gerindra meminta pemerintah melakukan asesmen yang absolut pada rencana hibah atau bansos atau BKK untuk melihat proyeksi hasilnya apakah produktif atau konsumtif. Sekaligus kami membutuhkan adanya matrik hibah yang memuat kelayakan pengajuan, besaran nilai, kemanfaatan atau benefitnya hingga outcome-nya. Contoh terkait adanya pengajuan hibah salah satu pura Uluwatu Legian sebesar 400 juta yang sudah lengkap akun hingga persyaratan untuk hibah di perubahan tahun anggaran 2024 ternyata hilang dari daftar pencairan hibah, entah di asesmen oleh siapa. Yang akhirnya hibah upekara ngatep karya pedudusan agung Madianing Madya tidak cair. Kiranya terkait hal ini mohon diklarifikasi. 6. Terkait lampu penerangan jalan dan lampu strategis di wilayah Kabupaten Badung dalam program Badung Terang sudah sangat baik. Hanya saja terjadi beberapa persoalan yang perlu ditangani segera, yakni banyak LPG atau LPS yang padam, terutama di destinasi yang belum bisa diperbaiki pula oleh tim LPG PJS yang lama, karena kebanyakan adalah lampu bolam yang padam. Tim Dinas Perhubungan sejatinya sudah melakukan upaya maksimal, kami apresiasi, namun menjadi hal yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki segera, terutama LPS atau lampu penerangan strategis, karena bohlam yang tidak tersedia, jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, serta perlu adanya unit pelayanan terpadu atau UPT di masing-masing kecamatan untuk menangani LPG yang padam atau untuk melakukan pemeliharaan, karena faktanya LPG padam bisa berbulan-bulan. Oleh karena itu kami sarankan untuk segera dibentuk UPT penanganan LPG di masing-masing kecamatan. Berikut sarana prasarananya agar mudah dalam aduan masyarakat.
Selanjutnya kami ada contoh menerima kurang lebih 14 LPS, karena ini LPS, lampu penerangan strategis, non-LED padam di beberapa pura dan sejenisnya, serta puluhan di jalan strategis seperti di Jalan Sri Kresna, Kelurahan Legian untuk bisa diperhatikan. 7. Terkait Ibu Kota Mangupura yang kini akan memasuki usia yang ke-15 tahun. Kami fraksi Gerindra memandang belum ada pertumbuhan yang signifikan untuk menjadi kota yang maju. Yang terlihat menonjol hanyalah sebuah komplek pusat pemerintahan. Karena dari pengamatan kami justru yang berkembang adalah Badung Selatan dengan pusat pertumbuhan bisnis dan pariwisata. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi penataan, pengelolaan hingga strategi manajemen pengelolaan Kota Mangupura atau SMPKM dan rencana induk pengembangan Kota Mangupura atau RIP Komara. 8. Persoalan sampah masih belum terselesaikan hingga detik ini. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah untuk segera merumuskan manajemen dan langkah-langkah strategis terkait sampah, karena hampir setiap pagi jika kita melintas di kawasan destinasi pariwisata Badung Selatan, kita melihat tumpukan sampah di atas trotoar dan atau pinggir jalan, amat jorok dan mendegradasi estetika destinasi. Situasi ini harus segera diatasi, kata Bapak Prabowo mengutip pidato pertama beliau sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029, bahwa kita tidak perlu malu untuk menampar wajah kita sendiri untuk perbaikan yang lebih maju. Banyak wilayah yang sudah berhasil dalam menciptakan kawasannya menjadi bersih dengan pengelolaan sampah yang sophisticated, seperti Kota Banyumas, atau bila perlu untuk lebih hebat bisa belajar dari Singapura yang memanfaatkan sampah untuk menjadi pulau buatan seperti Pulau Semakau. 9. Peluncuran Golden Visa oleh Presiden pada tanggal 25 Juli 2024 sebagai bentuk kemudahan bagi wisatawan untuk bisa tinggal lebih lama di Indonesia tentu merupakan langkah yang spektakuler. Hanya saja di daerah, terutama Kabupaten Badung, kita harus siap mengantisipasi efek sampingnya. Munculnya kampung Rusia atau Rusian Moskwa, kebun ganja di Sunivilla lengkap dengan laboratoriumnya, menunjukkan ada yang lemah dalam supervisi, monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah. Hal ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu mari kita bersama-sama saling mengingatkan. 10. Terhadap layanan di Disduk Capil Badung, kami fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Dinas dan Sekretaris serta jajaran Dinas Catatan Sipil yang selalu sigap melayani masyarakat walaupun di luar jam dinas. Demikian juga apresiasi yang mantap untuk unit Polisi Pamong Praja dengan Polisi Pariwisatanya yang selalu bisa hadir dalam menegakkan peraturan daerah, terutama Perda 07 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hanya saja terkait personel di Pol PP yang kami lihat masih terbatas. Oleh karena itu kita mendorong untuk personel di Pol PP disesuaikan dan tetaplah semangat dan bergerak menjadi pelayan premium bagi masyarakat Badung. 11. Terhadap Badung Comment Center, fraksi Gerindra perlu mendapat penjelasan atas institusi ini dalam bentuk, jenis, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, karena pusat kendali untuk memantau, mengontrol, dan menjalankan operasi Comment Center juga dapat memudahkan koordinasi dengan perangkat daerah. Sehingga kami pandang Badung Comment Center merupakan ruang kontrol yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung. BCC harusnya dilengkapi dengan sistem mutakhir yang memungkinkan untuk memantau situasi terkini seperti kemacetan lalu lintas dan banjir, menyebarkan informasi secara real time, mengakselerasikan layanan publik dengan mudah seperti mengecek perizinan, memantau dan mengakses data cuaca, peta, video feed, dan lokasi kendaraan khusus, mengontrol dan memantau kondisi dengan CCTV yang dipasang di Kabupaten Badung. Sementara itu, unit-unit seperti Damkar, BPD, URC Perkim, URC PUPR, URC LPJ LPS, dan unit lainnya, serta pihak ketiga penyelenggara utilitas seperti PLN, Telkom, Broadband, Fiber Optik, TV kabel, dan sejenisnya sepertinya belum terkoneksi dengan institusi ini dalam memberikan pelayanan emergensi kepada masyarakat. Kiranya kami ingin melihat produktivitas Badung Comment Center dalam pelayanan Emergency Response System atau IRS, karena masyarakat butuh kecepatan pelayanan. Jadi kami mendorong BCC memiliki call center untuk layanan umum
dengan saluran maksimal 3 digit layanan 24 jam dan tanpa answering mesin. 12. Terkait monumen Tuan Lange di Jalan Tuan Lange, Kelurahan Kute, kiranya perlu mendapat perhatian pemerintah daerah untuk direnovasi dan ditata menjadi objek wisata sejarah di Kute. Bahwa Mads Johansen Lengs, lahir 18 September 1807, wafat 13 Mei 1856, adalah seorang pedagang dan juru damai berkebangsaan Denmark di Bali yang dianugerahkan Orde Singa Belanda dan menerima medali emas dari pemerintah Denmark atas capaiannya. Atas jasanya, Kute berkembang sebagai destinasi dan kawasan perdagangan internasional awal abad ke-19. 13. Terkait dorongan yang kuat dari pemerintah Australia untuk membangun Taman Perdamaian Bali di Ground Zero di lokasi Sari Club, fraksi Gerindra sangat mendukung bahwa taman ini akan menjadi tugu peringatan yang didedikasikan untuk para korban bom Bali, sekaligus menjadi taman yang memiliki makna dalam pesan perdamaian. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah segera melakukan fasilitasi dan koordinasi agar bisa terrealisasi dan kelak akan menjadi destinasi daya tarik khusus bagi pengembangan Kute sebagai destinasi internasional berkelanjutan. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung terhadap rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025. Dengan harapan proses pembahasan yang telah dan akan kita lalui berjalan dengan lancar dan elegan untuk kemudian dapat kita setujui menjadi dokumen daerah dalam masa persidangan ini. Teriring permohonan maaf apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Ibaratnya tiada mawar tanpa duri, tiada mawar tanpa mahkota. Kesempurnaan adalah tujuan yang selamanya tidak mungkin dicapai, akan tetapi satu-satunya tujuan yang dapat dicapai adalah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Salam hangat, salam hormat, dan salam bangkitnya spirit Sasanti Sura Dharma Raksaka. Kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya. Sebagai akhir kata, semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa bersama kita menuju Badung yang sejahtera atau welfare region. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pandangan umum dari fraksi Gerindra. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya naskah pandangan umum dari masing-masing fraksi tersebut akan kami serahkan kepada PLT Bupati Badung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan jawaban pemerintah.